Apa strategi timnas Indonesia melawan Tiongkok? Saudara, kita akan bahas bersama analis sepak bola Binder Singh. Selamat malam Bung Binder. Ya, selamat Bung malam Binder. Mas Vidi. Bung Binder, Ya. kita masih ingat tahun lalu kita kalah di Tiongkok, padahal waktu itu kita cukup dominan menguasai permainan. Nah, ini masih menimbulkan trauma dan tentu publik juga khawatir. Jangan-jangan kalau kita main dominan lagi malah kalah. Ini strateginya menurut Anda seperti apa? Apakah kita harus menunggu atau kita sudah bisa bermain menyerang sejak awal atau seperti apa, Bung Binder? Sebetulnya kalau mau menyerang sejak awal juga boleh saja. Tapi kan harus juga mewaspadai serangan balik ya dari para pemain tim lawan. Jadi pada saat bermain di Tiongkok, memang timnas kita pada saat itu ball possession hampir 80% ya, mungkin 78% pada saat itu ya. Tapi kan yang menjadi persoalan adalah pada saat mengantisipasi counter dari para pemain tim lawan, mengantisipasi situasi bola mati, kemudian tidak bisa bermain secara kolektif pada saat bertahan, pada saat menyerang sih bagus, tapi pada saat bertahan tidak bisa bermain secara kolektif, sehingga itu yang dimanfaatkan oleh para pemain China. Padahal kalau dari segi permainan, timnas kita pada saat itu tahun lalu unggul segalanya kecuali finishing. Nah, artinya untuk pertandingan besok malam, kalau mau bermain terbuka, ya istilahnya yang keren kan sekarang dipakai oleh netizen kan total football. Ya itu tergantung lagi dari pelatih Patrick Kluivert. Kalau memang dia akhirnya memilih bermain menyerang terbuka, nah harus juga ada langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi counter dari para pemain tim lawan. Kenapa saya katakan kalau mau main menyerang ya boleh saja, karena kan Indonesia membutuhkan gol dan kemenangan. Kalau istilahnya mainnya nunggu, apakah gol itu akan datang? Kan belum tentu juga kan. Jadi ini memang menjadi dilema bagi Patrick Kluivert, tapi tentu dia akan menunggu bagaimana nanti dia memilih pemain sesuai dengan pemain yang dia pilih, baru kemudian dia akan memakai strategi apakah bermain dari awal menyerang atau mungkin menunggu dulu 20-30 menit awal. Apakah idealnya seperti kita bermain ketika lawan Bahrain, begitu rapi, tidak terlalu terburu-buru menyerang dengan garis pertahanan yang juga rendah atau seperti apa? Pada saat melawan Bahrain, sebetulnya para pemain Bahrain yang terpancing untuk bermain terbuka. Sehingga para pemain Bahrain yang mengambil inisiatif untuk menyerang dan para pemain kita menunggu main fast break, beberapa kali counter attack. Nah, pertanyaannya apakah China akan bermain terbuka? Saya tidak yakin karena dari pertandingan pertama dari round 2, jangankan round 3, dari round 2 China itu mainnya memang defensif dan counter. Itu strategi mereka. Walaupun pelatih mereka Branco mengatakan pada saat dia tiba di tanah air bahwa dia akan meminta para pemainnya menyerang, bahkan dia akan bermain dengan 10 penyerang, kan seperti itu dia katakan. Nah, saya tidak yakin dia akan meminta para pemainnya bermain menyerang bahkan main dengan 10 penyerang. Karena strategi mereka selama ini adalah bermain defensif dan counter. Apalagi sekarang bermain di GBK. Yang Indonesia kan sejauh ini baru kalah 1 kali ya di round 3 kan lawan Jepang. Baik, Bung Binder. Jadi kalau menurut saya, kalau timnas menunggu, nah tergantung China-nya berani nggak bermain terbuka. Baik, untuk kalau katakanlah Tiongkok akan bermain seperti gayanya dengan serangan balik, dengan materi pemain yang kita punya, apakah ini sudah cukup mumpuni atau harus ada perubahan strategi lagi atau ada perubahan komposisi pemain di belakang atau seperti apa, Bung Binder? Nah, mungkin banyak yang lupa atau tidak sadar ya, Mas Vidi ya, bahwa ada 2 pemain kunci loh di depan yang absen, Marcelino dan juga Ragnar. Oke, betul bahwa timnas kita sekarang ini punya kedalaman squad. Artinya kan akan ada pemain lain ya yang bisa mengisi posisi Marcelino dan juga Ragnar. Tapi apakah 2 pemain yang nanti diturunkan siapapun itu bisa langsung nyetel dengan Ole? Karena kan di pertandingan sebelumnya melawan Bahrain, Ole, Ragnar, dan Marcelino itu nyetel. Maka itu permainan kombinasi passingnya itu jalan. Jadi sekarang keputusannya adalah di tangan Kluivert. Dia mau menurunkan siapa menggantikan Marcelino dan juga Ragnar. Banyak yang mengatakan Lili Pali. Oke, apakah Lili Pali bisa bermain dari awal dengan tempo yang sedikit tinggi untuk kepentingan mencari gol? Belum tentu juga, dia sudah lama membela, dia sudah lama absen membela timnas. Egy juga di pertandingan-pertandingan sebelumnya tidak turun.
Jadi ini yang nanti akan menjadi kunci bagi Kluivert, siapa yang dia pilih di depan. Karena kan tujuannya bagi Indonesia besok malam, targetnya itu adalah kemenangan, Mas Fidina. Ini di depan yang menjadi sebuah dilema bagi Patrick Kluivert. Baik, Bung Binder, tadi pemandu bakat kita Simon Tahamata mengusulkan dia lebih suka dengan main dengan formasi 4-3-3, sementara Patrick Kluivert selama ini lebih cenderung dengan 3-4-3 misalnya. Nah, kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah Patrick Kluivert harus benar-benar mengubah juga atau seperti apa? Sebetulnya Kluivert kan sudah mencoba 4-3-3 di pertandingan melawan Australia, tapi gagal kan. Maka itu kemudian di pertandingan melawan Bahrain kembali ke 3-4-3. Tapi sebetulnya persoalannya juga bukan pada formasi sih, Mas. Karena formasi itu kan tidak baku ya selama jalannya pertandingan. Artinya kalau 4-3-3 itu kan juga bisa berubah menjadi 4-3-2-1 atau 4-3-1-2. Atau bahkan bisa juga menjadi 4-5-1. Tergantung bagaimana timnya itu bermain. Artinya kembali kepada strategi dan taktik. Mau main 4-3-3, tapi bermain defensif kan nggak mungkin. Mau main 4-3-3, tapi mau main dengan mid block nggak mungkin juga. Jadi kalau 4-3-3 kemungkinan main high pressing. Dan bisa juga itu menjadi opsi bagi Patrick Kluivert. Tapi lagi-lagi ke pertanyaan awal yang tadi juga saya utarakan. Bisa atau tidak para pemain kita di belakang itu cepat transisi negatifnya. Karena timnas kita ini kalah atau lebih banyak kemasukan gol pada saat berani bermain terbuka, nggak main rapat di belakang. Mulai dari pertandingan away di Bahrain, pada saat sudah unggul 1-2, tetap masih mau nyerang. Akhirnya Bahrain bisa mencetak gol meskipun dari corner. Lawan Australia bermain terbuka, dibantai. Lawan Jepang 20 menit awal bermain terbuka, ternyata kemasukan 1 gol, drop permainan. Lawan Bahrain, memang kita tidak mulai dengan tempo tinggi timnas kita, karena Bahrainnya yang terpancing bermain terbuka, jadi enak bagi timnas kita. Nah, saya harapkan apa yang dikatakan oleh pelatih Branco itu menjadi kenyataan, walaupun saya ragu bahwa dia akan meminta para pemainnya menyerang dan dia akan memakai 10 penyerang bagus untuk timnas kita, Mas. Pasti timnas kita akan unggul dengan bermain counter attack. Baik, Bung Binder, yang jelas tadi seperti yang Anda katakan, kita Patrick Kluivert harus menemukan pengganti yang pas bagi Ragnar Orotmangun dan Marcelino Ferdinand di lini depan yang absen. Terima kasih Bung Binder Singh untuk pandangannya di... So, tetap stay tune terus di Gila Bola, tapi sebelumnya jangan lupa ya, klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya biar kamu nggak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola dari Gila Bola.